Oke. Sudah 2 periode, tidak mungkin kembali mencalonkan ya Pak ya? Iya. Jadi nanti 2018 ya 2018, NTB akan melaksanakan pilgub seperti itu. Betul. Sebelum kita bicara rencana-rencana ke depan, apa saja sih kemajuan NTB yang bisa dirasakan oleh masyarakatnya ketika dipimpin oleh Bapak Gubernur? Itu pertanyaan Mbak Fesi, itu pertanyaan yang mungkin lebih tepat dijawab oleh warga NTB. Begitu ya. Silakanlah secara subjektif menjawab pertanyaan ini. Tapi mungkin salah satu yang yang terasa adalah bahwa warga NTB itu sudah lebih bangga dan percaya diri menjadi warga NTB. Karena pernah ada suatu masa di mana orang NTB itu tidak percaya diri bahwa dia mampu merubah daerahnya menjadi lebih baik. Ada fatalisme yang luar biasa. Udahlah, kita begini saja memang sudah takdir kita, memang sudah nasib kita nggak mungkin bisa lebih baik dari ini. Nah, alhamdulillah sekarang anak-anak muda NTB sudah dengan penuh percaya diri, ya, mereka masuk dalam kompetisi-kompetisi, mereka bisa menjadi aktor-aktor utama pembangunan di daerah melalui industri kreatif yang mereka kembangkan. Jadi suasana kebatinan di NTB sekarang adalah kami warga NTB juga bisa kontributif untuk Republik. Kami bisa berprestasi untuk Republik. Jadi ini menurut saya satu suasana kebatinan yang sangat kondusif untuk ke depan, sehingga apapun visi kita ke depan untuk NTB, kalau orang-orangnya sudah punya kepercayaan diri seperti ini, insya Allah mudah-mudahan akan lebih mudah ke depannya. Kita bicara NTB, Lombok khususnya begitu, tidak bisa lepas mata kita dari tetangga sebelah, yakni Bali. Begitu banyak orang yang melihat sebetulnya potensinya sama atau bahkan lebih dari Bali, tapi ternyata perkembangannya tidak signifikan. Begitu. Daya tarik wisatawan untuk mengunjungi NTB khususnya Lombok itu bisa dibilang masih jomplang daripada Bali. Apa tanggapan Anda? Ada kebenaran di situ. Tapi kan tidak bisa apple to apple Bali sama Lombok. Kenapa nggak bisa apple to apple? Bali itu mulai dikenal oleh masyarakat global kan bahkan sejak akhir abad ke-19. Melalui ada karya-karya seni dan segala macam. Ada proses terbuka ke dunia itu yang jauh sebelum Lombok dan NTB. Kita baru memulai industri turisme gitu, atau pariwisata itu dari sekitar tahun 80-an. Jadi kalau Bali itu mulai dari awal abad ke-20, kita di akhir abad ke-20. Tapi walaupun NTB agak terlambat, kalau kita lihat pencapaian pariwisata NTB dilihat dari kunjungan para wisatawan, itu Fesi bisa cek di BPS atau di Kementerian Pariwisata bahwa peningkatan wisatawan untuk NTB itu selalu termasuk yang terbaik di Indonesia. Bahkan tahun terakhir 2016, tahun yang lalu kita sudah sampai pada 3,2 juta wisatawan per tahun. Tahun 2016. Kita mulai 2008 itu dari 400.000. Terus naik 2013 kita sampai ke angka 1 juta. Lalu sejak itu terus meningkat, tahun kemarin itu 3,2. Target kita tahun ini 3,5 juta. Dan tahun 2018 target kita 4 juta. Baik domestik maupun dari mancanegara. Iya, komposisinya sekitar 50-50%. Oke, Anda punya program yakni wisata halal. Bisa dijelaskan seperti apa? Wisata halal itu atau sekarang kita sepakati judulnya itu Muslim Friendly Tourism. Jadi wisata yang lebih ramah terhadap pelancong muslim. Ide dasarnya sebenarnya karena ada segmen yang besar di dunia ini, bahkan lebih dari 200 miliar dolar yang disebut dengan halal tourism sedunia, itu yang kita Indonesia selama ini hanya jadi penonton saja. Negara tetangga seperti Malaysia mereka sudah mengembangkan itu. Bahkan negara yang muslimnya tidak mayoritas pun seperti Thailand, Korea, Jepang juga mengembangkan segmen halal tourism. Kenapa Indonesia tidak mengembangkan itu? Ketika kami ditantang oleh Pak Menpar, Pak Arief, saya bilang kami siap. Jadi Lombok atau NTB kemudian mendeklar dirinya sebagai destinasi pertama untuk halal tourism atau Muslim friendly tourism. Bentuk konkretnya seperti apa ya Pak Gub? Iya, jadi itu kan ada sebuah kawasan. Tidak mesti seperti itu. Ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama yang paling basic itu menyiapkan sarana-sarana yang lebih ramah terhadap kepentingan Muslim travelers. Misalnya hotel. Kamar hotelnya itu sudah lengkap, ada arah kiblatnya, ada sajadahnya,
Kalau misalnya standar internasional ada Bible, ya harus ada Qurannya juga di sebelahnya. Kemudian juga alat untuk bersucinya juga, kerannya juga lancar, mudah. Oh, oke. Kemudian sarana untuk konsumsi, untuk makan, minum, itu juga yang halal begitu ya. Ada sertifikasinya, Iya. restoran-restoran yang halal gitu. Nah, kemudian juga di destinasi-destinasi wisata itu disiapkan tempat untuk kalau ada pelancong yang mau sholat yang nyaman, itu bagian. Nah, kemudian ada juga bagian dari Muslim Friendly Tourism itu menyiapkan destinasi-destinasi yang memang ada nilai, ada nilai keislamannya. Oke. Misalnya kita kan untuk NTB itu disebut Pulau Seribu Masjid, atau di Indonesia ada ratusan ribu masjid. Demikian banyak masjid-masjid yang punya keindahan secara arsitektural. Istiqlal misalnya contoh, kalau misalnya disiapkan dengan baik itu bisa menjadi destinasi wisata yang luar biasa. Jadi kalau yang non muslim ya tentu ada gereja-gereja juga, ada pura-pura yang indah-indah. Artinya spiritualitas itu juga bisa mendatangkan kemanfaatan ekonomi. Ya, sarana-sarana ibadah itu juga bisa menjadi destinasi yang baik. Nah, kemudian bagian dari Muslim Friendly Tourism itu tentu juga bisa saja ke depan kita membuat suatu areal kawasan wisata yang terintegrasi di situ. Sarana-sarananya lebih sesuai dengan harapan dari para Muslim traveler. Misalnya mulai dari hotelnya, restorannya, bahkan di beberapa tempat itu sudah ada wacana untuk mengalokasikan ada bagian entah 100 meter atau 200 meter dari pantai itu yang bisa diakses oleh misalnya untuk wisatawan muslim atau misalnya untuk wisatawan yang perempuan muslimah khusus misalnya. Begitu ya. Dan itu sudah ada di Turki, di Malaysia, di mana. Dan akan ada di Lombok begitu ya. Bisa jadi ke depan seperti itu. Tapi ini masih planning atau sudah menjadi kenyataan sih, Pak? Sebagian sudah berjalan dan terus kita lengkapi, sebagian memang menjadi cita-cita kita. Oke. Pak, tadi kalau Bapak mengklaim dan saya yakini itu benar bahwa peningkatan wisatawan di Lombok dan di NTB secara keseluruhan itu cukup signifikan. Kalau di Bali kan kalau saya sebutkan, tolong sebutkan 5 tempat tujuan wisata, destinasi wisata, orang akan dengan mudah menyebutkannya. Ada Nusa Dua, ada Sanur, ada Ubud, kita mana ke GBK dan lain sebagainya. Saya ingin Pak Gubernur menyebutkan saja dengan cepat 5 saja destinasi wisata di Lombok. Ya, ada Senggigi, Terawangan, Senaru, Kuta, Sembalun. Oke, baiklah. Kita harus break. Kita akan kembali sesaat lagi.